Bismillahirrahmanirrahim. Mengering. Sungai Efrat ini ulunya adalah di Turki, lehernya Syria, bodinya di Irak, dan ujungnya atau ekornya adalah di Iran. 4 negara. Bodinya ada di Irak. Mari kita lihat. Bulan Februari 2013. Sila dicatat, nak cek di Google pun boleh, ya. New York Times merilis pernyataan resmi dari para pakar dan ahli Amerika, peneliti dari Amerika, atas nama NASA, juga mengumumkan bahwa Sungai Efrat sudah susut airnya 60%. Bulan berapa tadi? Februari 2013. Menurut pernyataan resmi yang dirilis di New York Times, NASA mengatakan, para ahli dan peneliti kami mengatakan, Sungai Efrat sudah susut airnya 60%. 2014 Sungai Efrat akan susut 100%. Ternyata March 2014 Sungai Efrat setelah susut air, telah kering sekering-keringnya sampai hari ini di Irak. Sampai hari ini. Dan yang paling mengejutkan, ini kan hadis Nabi tadi, tidak akan terjadi kiamat sampai keringnya Sungai Efrat di Irak. Dan manusia akan dikejutkan, kata Rasulullah, dengan ditemukannya gunung emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak, di wilayah yang dilalui oleh Sungai Efrat. Ketika emas itu ditemukan, nanti seluruh lelaki di muka bumi akan membawa senjata-senjata mereka pergi ke Irak, dan mereka bertempur, berperang, memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 orang lelaki yang berperang di sana, kata Rasulullah, akan mati terbunuh 99 lelaki. Satu cuma yang boleh hidup. Setiap mereka berharap semoga satu orang yang hidup itu dialah orangnya. Di hadis yang lain, Nabi tak inginkan ada umatnya yang ikut berperang ke Irak demi perebutan gunung emas itu di sana. Nah sekarang George Walker Bush, masih ingat dengan makhluk yang satu ini? Masih ya? George Walker Bush, George Bush, sebelum dia digantikan oleh Barack Obama, masih sempat berpidato di depan Gedung Putih, dan pidato ini masih ada di YouTube. Apa kata George Bush? Satelit kita telah menangkap adanya potensi emas yang sangat besar di dalam perut bumi Irak. Amerika Serikat selaku polis dunia akan memastikan emas ini aman dari para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Wah, bahasanya macam dia bukan penjahat saja. Yang paling penting kita ingat sekarang, setelah kita telah menemukan potensi emas yang sangat besar di bumi Irak. Lihat hadis Nabi yang tadi yang saya baca. Tidak akan terjadi kiamat sampai keringnya Sungai Efrat, dan nanti manusia dikejutkan dengan penemuan gunung emas yang sangat besar di dalam perut bumi Irak yang nanti akan muncul. Karena sebuah hantaman dia akan muncul. Ini rahasia kenapa bulan April 2014 Barack Obama tidak jadi menarik pasukan darat Amerika Serikat yang menyebar di seluruh negara-negara Teluk sejumlah 135.000 pasukan, tidak jadi ditarik balik ke Amerika. Padahal Amerika Serikat sudah tak mampu lagi membiayai tenteranya yang ada di negara-negara Teluk, tapi tetap dipertahankan. Ini sebabnya karena mereka melihat ada potensi emas yang sangat besar di Irak. Kemudian naiklah Donald Trump naik menjadi presiden. Donald Trump malah menambahkan lagi tambahan pasukan, tentera-tentera Amerika dikirim lagi lebih banyak menuju ke Irak. Masya Allah, sebenarnya Rusia, China, India, negara-negara blok timur semua tahu ada apa yang ada dalam kandung perut bumi Irak.
maka mereka semuanya sudah mulai mempersiapkan militer, mempersiapkan diri untuk perang besar. Dan Nabi berkata di akhir zaman blok barat dengan blok timur akan bertembung perang besar, dan kalian diajak oleh blok barat berdamai, lalu kalian memerangi blok timur, kalian akan dimenangkan oleh Allah, kata Rasulullah. Dan peperangan ini pemicunya sudah sangat banyak. Saudara-saudara hamba-hamba Allah, yang paling penting Sungai Efrat sudah kering, Gunung Emas dalam bumi Irak sudah diumumkan. Ini adalah hadis Nabi yang sahih. Macam mana kita nak menolak? Apalagi kalau kita berbincang perkara Dajjal. Masya Allah. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang saya tuliskan di papan tulis ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir, dinyatakan hasan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, takunun nubuwah fikum masya Allah an takun, thumma yarfa'u Allah idza syaa yarfa'ha, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah fatakunu masya Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha, thumma takunu mulkan 'addan, wa fi riwayah mulukan 'adudah, fatakunu masya Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha, thumma takunu mulkan jabbaran, wa fi riwayah mulukan jabariyatan, fatakunu masya Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, thumma sakat. Artinya adalah sejak saya diutus sampai kalian semua meninggal dunia. Macam mana cerita meninggal dunia? Tadi sudah saya singgung tadi. Perhatikan ke whiteboard. Tidaklah terjadi kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai berlaku terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat ini seperti 10 butir-butir marjan. Satu butir marjan berlubang di bawah tembus sampai ke atas, sehingga dapat dimasukkan satu tali. Maka satu butir marjan dengan butir marjan yang lain terhubung oleh tali di tengah-tengahnya, dan di bagian bawah tali dikasih simpul, sehingga tertahanlah butir-butir marjan itu. Kata Rasulullah, iyuqta'u silk, ketika simpul tersebut diputus, digunting, apa yang berlaku tuan-tuan? Meluncurlah butiran yang paling bawah. Butir pertama jatuh, yang kedua macam mana? Menyusul. Lama jaraknya atau langsung? Langsung, cepat. 10 butiran itu akan keluar. Maknanya 10 tanda besar kiamat. Apabila yang pertama sudah terjadi, maka yang kedua akan menyusul dalam waktu cepat. Jaraknya tidak pakai 1000 tahun atau 100 tahun, 10 tahun, tidak, tapi dalam waktu yang sangat berdekatan. Dan 10 tanda besar kiamat ini seluruh dunia akan merasakan, menyaksikannya. 10 tanda besar kiamat ini, 4-nya akan terjadi pada fase keempat. Ini tanda besar kiamat yang pertama. Terjadinya dukhan, yaitu kabut tebal yang teramat sangat tebal lagi panas, bersatu dengan awan, dengan asap yang panas, menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Bumi gelap gulita, tidak ada yang mampu melihat apapun. Orang tidak boleh membezakan bila malam bila siang, sehingga para sahabat bertanya, macam mana kami nak membezakan waktu solat? Nabi mengatakan, kalian kira-kira saja. Telapak tangan kalian dekatkan ke arah wajah, tak sanggup melihat apapun, padahal itu siang hari, tak sanggup lihat apa-apa. Dukhan akan terjadi apabila terjadi hantaman meteor. Ini hantaman meteor. Terpipis. Riwayat hantaman meteor ini adalah dari Ibnu Abbas yang tadi saya bacakan hadisnya.
Ketika meteor mendekati bumi, Ibnu Abbas yakin besok dukhan sudah dimulai. Dari mana Ibnu Abbas tahu? Dia bukan seorang astronomi, bukan seorang ahli fisika, tapi beliau mengetahui masalah ini. Pasti Rasulullah yang menginformasikan kepada sahabat. Dari mana Rasulullah tahu? Pasti Allah yang memberi ilmu kepada Nabi Muhammad. Jadi hantaman meteor inilah yang akan menimbulkan dukhan. Saya katakan tadi ada simpul di bawah. Ketika simpul itu diputus, keluarlah yang pertama. Simpul itu adalah meteor. Meteor ini merubah kehidupan secara total di muka bumi. Rasulullah bersabda, setelah meteor ini nanti kalian semua kembali ke zaman seperti saya, zaman seperti beliau, yaitu kenderaan kalian kembali kepada kuda, senjata kalian akan kembali kepada pedang, panah, tombak. Thumma udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum. Nanti kalian semua kembali seperti zaman sekarang. Jadi jangan heran kalau seorang ahli fisika dunia, bapak fisika dunia, namanya Albert Einstein. Apa kata beliau ketika ditanya oleh 2000 wartawan seluruh dunia? 2000 jurnalis seluruh dunia bertanya kepadanya, kira-kira menurut pandangan engkau seperti apa perang dunia ketiga? Semula dia tidak nak menjawab, tapi karena dipaksa akhirnya dia menjawab. Apa kata Albert Einstein? Saya tak tahu senjata apa yang akan kalian gunakan dalam perang dunia ketiga, tapi yang pasti semua teknologi modern, semua senjata canggih yang hari ini kalian ciptakan untuk perang dunia ketiga, semuanya tidak ada yang boleh digunakan. Kalian semua nanti akan perang dengan senjata manual. Masya Allah. Seorang Albert Einstein menjawab demikian. Steve Jobs, kita masih ingat dengan nama ini? Termasuk orang terkaya di dunia, pemilik Apple. Sebelum matinya, di hadapan ribuan karyawannya, dia berpidato. Dan pidatonya ini sudah ditranslate ke seluruh bahasa dunia. Kalau di newspaper kami, Republika di Indonesia, terbit 2 kali terbitan. Apa pernyataan